Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elvira Lidiata Umin, NPM 51230014, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mendesain sebuah form pada Microsoft Visual Studio dan Access. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, baik. Jadi ini adalah tampilan desain pada Microsoft Visual Studio yang sudah saya buat. Di sini kita membuat pendataan mahasiswa. Baik, akan saya jelaskan sedikit. Pada pendataan mahasiswa di sini terdapat dua kondimen, yaitu identitas mahasiswa dan jurusan mahasiswa. Pada identitas mahasiswa terdapat NPM, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan tahun masuk. Sedangkan pada jurusan mahasiswa terdapat fakultas, yakni pertanian, sosial dan politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta fakultas ekonomi. Sedangkan dan berikutnya adalah program studi. Baik teman-teman, untuk identitas mahasiswa dan jurusan mahasiswa yang saya gunakan yaitu group box. Ada group box 1 dan group box 2. Dan selanjutnya untuk NPM di sini yang saya gunakan adalah text box. Text box di sini yang perlu kita perhatikan adalah name desainnya teman-teman. Ini harus kita ganti. Baik, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu name desainnya teman-teman. Di sini name desainnya adalah TNPM. Selanjutnya ada text box yang kedua yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan tahun masuk. Jenis kelamin di sini teman-teman, saya menggunakan radio button 1 dan radio button 2 untuk laki-laki dan perempuan. Untuk fakultas, di sini terdapat fakultas pertanian dan seterusnya itu saya menggunakan checkbox. Ini adalah checkbox 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk program studi, saya menggunakan combo box. Untuk desainnya seperti ini teman-teman. Kita lanjut pada koneksi data. Baik, untuk koneksi data di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan yaitu tempat penyimpanan datanya. Di sini saya menyimpan datanya di local disk C kelas A project Elvira 14 data mahasiswa.mdb. Baik teman-teman, pada saat kita menghubungkan datanya, tempat penyimpanan yang ini tidak boleh salah karena akan bermasalah pada saat kita running nanti. Selanjutnya kita masuk pada codingannya di sini. Baik teman-teman, ini adalah codingan yang sudah saya buat. Ini adalah codingannya teman-teman. Baik. Jadi di sini untuk masuk ke dalam codingannya kita cukup double klik pada bagian text box ini, maka kita akan masuk sendiri pada codingannya. Baik, di sini ada NPM. Di sini yang saya masukkan adalah NPM sama dengan tnpm.text. Baik, ini adalah untuk NPM sama seperti nama. Di sini apabila saya mengklik dua kali pada text box nama, yang muncul adalah codingan dari nama di sini, seperti tempat tanggal lahir dan yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Di sini yang saya gunakan itu yaitu radio button 1 dan radio button 2. Ya, kita double klik. Ini adalah codingan untuk radio button 1. Baik teman-teman, maksud dari codingan ini yaitu apabila kita mengklik radio button 1, maka radio button 2 akan secara otomatis nonaktif. Sedangkan untuk radio button 2, apabila kita mengklik radio button 2, maka secara otomatis radio button 1 akan nonaktif. Baik, kita lanjut. Setelah ini terdapat di sini yang saya jelaskan berikutnya adalah fakultas. Di sini yang kita gunakan yaitu checkbox teman-teman. Kita double klik. Oke. Baik teman-teman, ini adalah codingannya teman-teman. Baik,
Maksud dari codingan ini, di sini untuk checkbox 1 di sini adalah Fakultas Pertanian. Jadi apabila kita mengklik Fakultas Pertanian, maka yang muncul nantinya pada combo box itu adalah agribisnis, peternakan, agroteknologi, matematika, biologi, kimia, teknologi informasi, dan keperawatan. Nah, untuk di bawah sini, di sini maksudnya apabila kita mengklik checkbox 1, maka checkbox 2, 3, dan 4 secara otomatis akan nonaktif. Sama seperti ini pada checkbox 2 teman-teman, apabila kita mengklik checkbox 2, maka secara otomatis checkbox 1, checkbox 3, dan 4 akan secara otomatis nonaktif. Baik, selanjutnya data grid view ini adalah bagian yang akan menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Ini adalah codingannya untuk data grid view teman-teman. Terdapat radio button 2, radio button 1, ada fakultas pertanian, sosial dan politik, keguruan dan pendidikan, dan ekonomi. Oke teman-teman, setelah data grid view, di sini ada tombol save, ada delete, ada update, ada cancel, dan ada close. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba running apakah data-data ini berhasil atau tidak. Oke. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari form yang sudah kita buat dan berhasil di running. Oke teman-teman, saya akan coba menginput data mahasiswa. Di sini misalnya NPM 51230014 atas nama Elvira Lydia Taulin. Tempat tanggal lahir di sini Mesam 23 Februari 2005 teman-teman. Nah, untuk jenis kelaminnya di sini saya mau klik perempuan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, pada saat saya mau klik perempuan, maka secara otomatis cek ini radio button pada laki-laki akan secara nonaktif, dan pada saat saya mau klik laki-laki, maka untuk radio button perempuan akan nonaktif. Di sini saya mau klik perempuan, alamat di sini Mesam, tahun masuknya adalah tahun 2023. Untuk fakultas pertanian teman-teman di sini saya fakultas pertanian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa apabila saya mengklik fakultas pertanian, maka untuk fakultas sosial politik, keguruan, dan ekonomi akan secara otomatis nonaktif. Baik, program studi di sini teman-teman, sama halnya apabila saya mengklik pertanian, maka di sini yang akan muncul adalah fakultas-fakultas dari pertanian. Sedangkan untuk sosial dan ilmu politik, apabila saya mengklik, maka di sini yang muncul adalah program studi dari fakultas sosial dan politik, sama dengan keguruan dan ilmu pendidikan dan ekonomi. Di sini karena saya fakultas pertanian, maka saya mengklik fakultas pertanian. Nah, di sini program studi saya adalah teknologi informasi. Ke teman-teman, setelah kita menginputkan datanya, kita akan coba save. Baik, data berhasil disimpan, terima kasih. Oke teman-teman, datanya berhasil kita simpan dan datanya terdapat di sini dengan NPM 51230014 atas nama Elvira Lydia Taulin dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang Microsoft Visual Studio. Semoga penjelasan dari saya dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila terjadi kesalahan saya minta maaf karena kita sama-sama belajar. Terima kasih.